Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Nih, banyak yang bertanya, para netizen, sekarang Om Dulkemit jadi host. Kita akan tanya-tanya tentang keluarga besar polisi motret, sedulur. Nah, kita tampilkan pasangan yang pertama sekali yang bikin heboh di kalangan media sosial, yakni Pak Babin dan Bu Babin. Yo, tanda tangan. Waalaikumsalam, Pak Babin. Ayo, Bu Babin. Gue jeneng apa sih kita dulu? Kita ini baru live. Tuh sedulur-sedulur banyak netizen yang tanya. Nah, sebelumnya kita tanya dulu keadaannya Pak Babin hari ini. Gimana Pak Babin? Bedeh lambine. Alhamdulillah sehat, Mas Dulkemit. Amin. Bu Babin gimana? Alhamdulillah. Meskipun banyak syuting, tapi beliau berdua tetap seger. Seger. Nah, Jadi cerita-cerita lagi Mas Dulkemit. ya. Nah, sebetulnya Mas Dulkemit beberapa waktu yang lalu kita sempat memposting tentang syukuran ya. Intinya Ya. kita sudah mencapai 500 subscriber. Dalam kesempatan ini saya selaku yang dituakan mengucapkan terima kasih ya Om Dulkemit Betul. kepada seluruh pemirsa, kepada seluruh penonton yang telah mensupport channel kami, yang telah mensubscribe, menonton. Karena insya Allah channel kita tujuan utamanya adalah ibadah dan nambah sedulur. Betul. Matur nuwun ingkang mirsani, semoga bisa menjadi sarana nambah sedulur. Nah, Ya. oke Pak Babin, Bu Babin, kita panggilkan keluarga besar polisi motret. Keluarga besarnya. Di sini ada Bu Suwir, tepuk tangan. Juga Mbak, Simbah Yoi. Siapa yang belum kenal Simbah Yoi? atau Yang dipakrab dipanggil dengan Mbah Kulo. Dan yang terakhir sekali, yakni anaknya Om Dulkemit, yakni si Dole. Oi. Nah, Kelim. Nah, Om Dulkemit, nah, ini karena saudara kita wis padha ngumpul, wis sedulur dhewe iki. nah, Saya kenalkan satu-satu ya. betul. Ini namanya Tole. 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 Itu di dalam channel Polisi Motret maupun di Siapdan itu berperan sebagai anaknya siapa? Anaknya Anaknya Pak Dulkemit. Nah, Nah, kemudian selanjutnya Pak Babin. Mbah siapa? Mbak Kulo, Berperan sebagai Mbak Kulo Warto. Kulowarto Prawiro, tetangga Atau- Pak Babin ya Pak, Mbak Kulo ya. Yoi. Tetangganya Mbak Pak Babin kok. Nah, Terus terus yang- satunya lagi siapa Pak Babin? namanya Bu Suhir. Nah. Nah, di channel Polisi Motret itu sebagai mertuanya Pak Pak Babin alias ibu kandung dari Bu Babin. Babin. Nah, Dan kalau di Siapdan dia sebagai beliau sebagai penjaga warung Bu Suhir ya. oke, warungnya Bisir. Nah, kita akan langsung masuk ke pertanyaan yang sering ditanyakan oleh netizen. Ya. Di sini yang pertama untuk Pak Babin nih dari Widi Laksono 19. Pak Babin, si Ya. Deno itu peninggalan turun-temurun atau beli second atau bagaimana ini Pak Babin? Bisa menerangkan untuk Mas Widi Laksono 19. Ini sebenarnya beli. Nah, beli. Nah, untuk berapa-berapanya tanyakan ke Menteri Keuanganku, Mas. Nah, Ini, ayo, Menteri Bun, jawab. Keuangan. Monggo, Bu Babin. Aslinya aku ya ora ngerti. Tiba-tiba ki balik kerja yang gak delok kuwi. Nah, kuwi Ini. jawabannya. Aslinya memang kita buka ini ya. Dulu Denok itu tuku, Mas. Beli. Harganya 5 juta. Nah. 5 juta. Dan keadaan sudah seperti itu. Dulu mulus. Mulus. Sebelum dipakai buat video ya. Orang bocah-bocah kayak saiki. Ya. Kenapa bisa pilihannya kepada si Denok, Pak Babin? Karena hobi, Mas. Saya beli itu tahun 2016. 2016 sampai sekarang sudah 3 tahun saya pakai ya, Bu nih. 3 tahun. Banyak kenangan sekali dengan motor itu. Sampai beberapa kali Bu Babin, Pak mbok motornya didol. Nah, Karena ngesek-seki nggone ora cukup omahe. Nah. Kurang wadah ya, Bu nih. Terus Nah. akhirnya saya meyakinkan dia. Tak yakinkan. nah. Jadi Pak Babin meyakinkan untuk beli Deno. Tapi di tahun 2016 itu Deno itu sudah usang menurutnya. Apa memang Pak Babin pecinta motor tua, motor klasik? Kan yang lebih tahun lebih muda masih banyak Pak Babin. Jadi wong seneng ya Mas Dul. Hah? Saya memang seneng motor antik. Saya lihat juga. Nah, Pertama dia nggak bisa kenceng. nah, Jalannya selalu pelan. Saya Nah. pacaran kalau boleh kan. Iya, Bu.
Isi. Jadi sudah terjawab untuk Mas Widi Laksono Ya. bahwasanya si Deno beli second karena memang hobinya Pak Babin untuk memelihara motor klasik beserta Bu Babin. Nah, kita menuju pertanyaan yang kedua bagi netizen. Ini pada dari Denilsa. Pak Babin Ya. mau tanya. Wah, ini malah pertanyaannya buat Abdul Ya berarti aku Kumit. semacake. Nah. Nih ya. Dari Denilsa, Assalamualaikum Pak Babin. Waalaikumsalam. Pak mau tanya, Abdul Kumit itu istrinya mana ya? Kok enggak pernah kelihatan? Terus asal usul nama Abdul Kumit itu dari mana? Terima kasih jawabannya Pak Babin. Selamat siang. Oke, yuk dijawab. Istri dulu. Istri. Hmm. Istrinya Om Dul Kemit sebetulnya dalam karakter Om Dul Kemit sendiri memang duda dan beranak satu ditinggal lari oleh istrinya. Nah, istri yang sebenarnya yakni masih bekerja jadi nggak bisa untuk ikut syuting. Dan yang kedua kalinya istri saya tuh tidak bisa untuk bergimik ria, lihat kamera takut. Nah itu sudah terjawab. Tadi pertanyaannya kemudian asal usul nama Abdul Kumit. Nah, ini mungkin yang jawab. Nah, mungkin ini ya. yang jawab bisanya Pak Babin. Nah, kalau itu Pak Babin yang jawab ya. Asal mula Abdul Kumit itu pada saat itu Pak Babin membuat cerita tentang siapa suruh datang ke Jakarta. Nama Abdul Kumit itu juga nggak sengaja. Cuma terlintas di pikiran Abdul Kumit. Gitu aja. Nah, Mungkin oke, pertanyaan selanjutnya. Ini kelihatannya untuk Bu Babin nih. Ya. Buat Mama Weni alias Bu Babin dari Yani Mulya 8. Gimana nih Mama Weni alias Bu Babin, peran Bu Babin kan judes. Itu kebawa nggak sampai ke rumah. Terus Pak Babin sendiri menghadapinya gimana nih? Ya. Nah, monggo. Enggak lah, Bu Babin kerangnya baik hati dan tidak sombong ya kan. Begitu selesai syuting, itu sudah dihempaskan ya sifat-sifat buruknya ya kan. Begitu kembali lagi ke rumah, sayang baik hati ya kan Pak Babin. iya. Jadi tak jawab sekali Ya. ya. Bu Babin ya sebenarnya orangnya sabar. Kalau mongso tapi kadang ya sok ngamuk barang jadi wong kok ya bener. Namanya manusia ya kadang nek pas guyu pas duit ya seneng. Ya ora, Mbak? Yo Nah, ini mboten Bu Suwir. Nah, nek pas ra duit, ayo sungute metu. Nah, itu pertanyaan buat Mbak Yani Mulya 8 sudah terjawab. Dan selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini buat dari Mbak Francisca Vera 02. Mau tanya nih, pemain polisi motret kae polisi KB apa udu? Terus sing ngujenge kamera editor dalenya kae polisi apa udu? Terus wis do duwe bojo selain Bu Babin karo Pak Babin, kuwi wis do duwe bojo urung? Nah, ini Nah. Francisca Vera 02. Tolong dijawab oleh Pak Babin. Nah, Ya, awal kami membuat konten dengan salah satu anggota juga kebetulan anggota Polres Projo juga saya panggilkan Mas Nurman. Ayo. Ini Mas, tukang kameramen dan editornya juga. Nah, sini Pak Di. Enggak, di bawah dong, di bawah dong. Kayak apa maksudnya? Nah, Ini namanya Nurman ya. Di sini Instagramnya. Instagramnya di sini. Nah, Pangkatnya Bribtu, anggota mana, Bro? Humas Polres Purworejo. Humas Polres Polres Purworejo. Ini berarti sudah terjawab di keluarga Terus kita besar. panggil editornya, Editornya. Mas Reza. Yo. Nah, Latar. Nah, Mas Reza ini sebagai apa, Bro? Di potret editor juga membantu kameramen juga Ya. Pak Babin ya. dia juga translator ya, bahasa asing. bahasa asing. Bahasa spesialis Thailand. Ayo, Bro, ngomong bahasa Thailand. Sawadikap, kapungkap. Oke, dan yang terakhir ada Mas Fadel. Nah, Nah, di channel Polisi Motret beliau sebagai penulis naskah. Betul. Nama aslinya siapa? Nah, ini di sini Instagramnya ya. Instagramnya. Nah, ini Instagramnya di sini dan Mas Fadil ada di sini. Nah, Ya. Dan Ayo, Mas mereka Reza. bertiga masih bujangan. Jangan. Kalau Om Dulme tadi sudah terjawab. terjawab. Bujangan. Bu Babi Di sini Bujangan. jelas. Mbak Kulo sendiri sudah jelas, Bu Sur Mbak sudah Kulo, jelas. istrinya berapa? Satu, anaknya Dua. Dua. Nah, kalau Bu Suir, Saya dua. Suami? Dua. Suami satu. suami Iya. satu. Terus Tole, anak Tole nomor berapa? jelas. Anak nomor berapa? Anak nomor 2 dari berapa saudara, Tole? Terus Dari dua sekolahnya saudara. kelas berapa?
Kelas Kelas 5. lima, oke. Jadi Yuk. sudah terjawab semua. Berarti yang bisa membaca netizen sendiri bisa memperkirakan Yuk. di sini 3 bujang. Silakan kembali ke alamnya. Ya. Parentinalnya. Oke, sudah terjawab. Jadi sudah terjawab dari Francisca Vera 02. Next. Next, Pak Babin dan Bu Babin, anaknya itu sudah ada berapa sih? Dan apakah adakah rencana anak kandung Pak Babin dan Bu Babin dimasukkan dalam frame? Nah, dalam kamera. Nah, Aku mau mau Babin dijawab. jawab. Dua-duanya. Yuk, anak Pak Babin, Bu Babin 2. Yang satu namanya Vian, kelas 1 SMP. Nah, Dan yang kedua adalah Raisya, Raisya. kelas 4 SD. Sana, kelas 4 SD. Terus alasannya kenapa kok tidak dimasukkan ke dalam frame? Sebenarnya bisa ya, Buni. Kadang-kadang kita masukkan di frame juga ya. Pernah main ya? Pernah. Di edisi yang waktu itu nolongin Sari di mana? Di jembatan. Sarifudin. Ada di situ anak Pak Babin. Ya, dan memang sengaja sih anak-anak kami tidak aktif di dalam YouTube biar lebih fokus belajar aja untuk urusan sekolah gitu ya Pak ya. nah super sekali untuk berduanya. Next. Dari MKH UD 44 buat Pak Babin nih. Ya. Misalkan Pak Babin mendapatkan undangan ke stasiun televisi dengan upah yang diberikan dari stasiun televisi sangat besar, dan sedangkan kepolisian juga membutuhkan Pak Babin milih yang mana? Sebagai polisi atau sebagai artis? Wah, ini Nah, sering sekali pertanyaan mancing-mancing seperti ini. nah, Terus, langsung saja jawab. Kami sampaikan pasti kita akan mengutamakan dulu kewajiban kita sebagai pelayan masyarakat. Tentunya yang di televisi itu kasarannya kan ada skala prioritas yang harus ditempuh ya. Betul. Kita utamakan dulu kewajiban, baru setelah itu sunahnya, wajibnya dulu baru sunahnya. Tapi kalau memang undangan di televisi itu mengganggu dinas, ya tentu saja kita tidak akan hadir di situ. nah, intinya Pak Babin mungkin dari para pimpinan kalau menilai kita memang tidak bisa untuk mengikutinya, tetap tidak diperbolehkan, kita akan mengikuti. Betul sekali. Nah, itu sudah terjawab dari MKHUD 44. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya. Ini dari Dedeh 4781. Ini pertanyaan buat Mbah Kulo. Nah, ini Mbah Kulo. Nih Mbah Kulo dari Dedeh 47811. Asline namanya Mbah Kulo itu siapa? Itu yang Siapa, selalu Mbak? bikin grogitan Yoi-nya. Oke, monggo Mbak. Yoi, nama saya Sutoyo aslinya. Oh. Terus Supaya terus alamat. Alamatnya Mbah Kulo yaitu Desa Tumenggungan, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah, sudah Pekerjaan, terjawab. Nah, pekerjaan aslinya. Pekerjaan saya kasih ke Islam, merangkap sebagai kaum. Jadi mengurusi orang nikah dan orang meninggal. Insya Allah dengan orang meninggal itu saya ibadah. Insya Allah Allah akan memberi rezeki kepada saya. berarti termasuk mengkafani juga ya Mbak ya, mengkafani. Iya, oke. Nah, Yoi. betul sekali. Terjawab Yuk. sudah dari Dede 47811 ya. Nama aslinya Mbah Kulo itu siapa? Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Rere Purworejo. Nah, ini untuk Pak Babin nih. Pak Babin terus ya. Basuki dari penghargaan sebagai vlogger Polri berprestasi serta sudah tentunya dikenal banyak orang karena mengisi acara di program TV baik siang, dan apakah ada harapan-harapan atau keinginan yang belum Bapak capai, dan keinginan apa yang Bapak inginkan? Nah, keinginan apa yang Bapak inginkan, serta tempat mana yang akan Bapak habiskan di masa tuanya dengan Bu Babin. Nah, ini bisa dijawab dua-duanya nih, Pak Babin dan Bu Babin. Oke, gimana nih Pak Babin? Saya kembalikan ke istri dulu lah coba. Aku pengen berumur bujuku saja. Nah, Ada harapan yang mungkin ingin dicapai Buni? Apa? Harapan dalam hidup nggak terlalu muluk-muluk sih Pak apa itu Bu Babin? Menua bersamamu. Nah, jadi intinya Bu Babin dan Pak Babin Enggak, tetap aku ingin. nambahkan ini Om. Oh ya, gimana? Harapan tentunya selalu ada ya. Kami ingin semoga apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita buat bisa membawa manfaat bagi para pemirsa semua. Tentunya konten-konten yang kita buat bisa menjadi pelajaran untuk anak-anak tentunya mungkin, dan untuk seluruh penonton pokoknya ya, untuk media. Nah, Terus yuk, ya lanjut. Ya ini keinginan yang mungkin Pak Babin dan Bu Babin yang belum dicapai apa nih, ada nggak ya? harapan keinginan. Ya, Saya ingin suatu saat anak-anak saya menjadi anak-anak yang
soleh yang dan solehah karena anak saya laki-laki dan perempuan. Nah. Itu saja sih ya Bro. Tidak. Ya, oke. Terus ini pertanyaan yang terakhir buat Rere Purworejo, itu tempat di mana nih tempat mau dihabiskan di masa tuanya Pak Babin dan Bu Babin beserta keluarga. Nah, ini monggo bisa dijawab dua-duanya. Kalau boleh memilih ya, kalau saya sih ya, Bune, pengen tua di tanah suci. Jadi Weh. tinggal di sana, jadi bakul-bakul Cilok. apa nek oleh. Oke, Bune, tadi yang ibadah terus. Nah, itu Nek keinginannya apa, Pak Babin. Mau Mungkin Bu Babin? bareng aku. Nah, ya. Jadi keinginannya kepingin kalau bisa tinggal di tanah suci. Ya. Semoga bisa terkabul. Amin. Kita aminkan semuanya. Amin ya. Oke, nah itu pertanyaan buat Rere Purworejo sudah dijawab oleh Pak Babin dan Bu Babin. Ya. Next selanjutnya yakni dari Kenti Journey. Iya langsung. Nah, buat Pak Babin nih. Awal mula dari YouTuber, modal awal kamera HP atau kamera digital. Nah, ini yang perlu dijawab baik dari Pak Babin ataupun dari tukang kameramen Mas Norman atau teman-teman kameramen. Oke, dijawab dengan Pak Babin. Ya. Awalnya sih menggunakan kamera mirrorless Pak Dul. Kita utang. Saya sama Bune ini dulu sempat berantem gara-gara saya beli kamera. Sama Bune akhirnya ya dengan berat hati mungkin dia ACC lah ya. ACC. Nah, Kemudian kita berkembang membeli peralatan, beli clip on, dan pimpinan juga mensupport drone, mensupport komputer, akhirnya bisa berkembang seperti sekarang ini, Mas Dul. nah, terjawab juga dari Kenti Journey ya. Itu pertanyaannya panjenengan sudah dijawab langsung oleh Pak Babin. Oke, lanjut selanjutnya yakni ini yang dijawab langsung sama Bu Suwir nih. Siapakah Bu Suwir itu? Apakah Bu Suwir itu ibu kandungnya Bu Babin? Dan Bu Suwir, apakah Bu Suwir juga itu mertua asli dari Pak Babin? Nah, monggo Bu Suwir silakan jawab. Saya di kehidupan sehari-hari saya sebagai pesuhir dan saya bukan ibu kandungnya Bu Babin. Nah, terjawab ya. Jadi di kehidupan sehari-hari itu Bu Suhir ini sebetulnya memang tetangganya Pak Babin ya. Ya. Tetangga sing biasane koncone iki arisan. Ya. Yuk, next. Memang nama aslinya Bu Suwir ya, Ya. Pak Babin ya. Tetangga. Ya, tadi sudah terjawab. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Dewi Sakti. Nah, ini pertanyaan untuk mungkin yang dituakan dalam polisi motret nih. Yang mendorong apa sih yang mendorong inspirasi Pak Herman sehingga bisa bikin konten YouTube polisi motret, dan untuk kedepannya apakah mungkin Bapak punya rencana untuk pensiun dini dari kepolisian melanjutkan ke dunia entrepreneur atau entertainment? Ya. Nah, seperti polisi yang sebelah. Waduh, ono polisi yang sebelah. Itu intinya itu. Ya. Monggo gimana Pak? Sebenarnya sudah bisa saya tangkap pertanyaannya. Ya, motivasi pertama sebenarnya sebagai anggota Humas, kita ingin konten kita itu dilihat banyak orang dalam kita memberikan informasi. Awalnya kita membuat konten-konten ya biasa tentang liputan-liputan, itu yang nonton paling 100-200. Terus kita bersama-sama, saya, Om Turkemit, Bu Babin, Pak Kapolres dan UST juga, kita buat tentang video lucu. Dan situ dalam satu malam saja sudah ditonton oleh jutaan ya waktu itu. Ya, betul. Jutaan di repost, dijadikan status di WhatsApp dan sebagainya. Itu yang mendasari motivasi saya untuk terus membuat video dengan konten-konten komedi. Terus yang kedua tentang punya pikiran untuk pensiun diri lah ini. Ya, pensiun diri. Enggak, Pindah saya ke tegaskan di sini. entertainment. Saya ingin dari awal saya menjadi cita-cita menjadi anggota kepolisian. Saya ingin sampai pensiun nanti tetap menggunakan baju coklat ini, gitu. Nah, terjawab sudah dari pertanyaan Dewa Sakti. Lanjut selanjutnya pertanyaan dari Rara 124124. Mau tanya kepada Pak Babin nih atau yang lainnya kalau bisa menjawab ya. Syutingnya tuh di kampungnya Pak Babin sendiri atau di mana? Terus koordinasi SMA sama warga melalui audisi atau bagaimana Pak? Yuk, terima kasih. Ya, saya jawab jawabnya nih. singkat ya. Syutingnya ada di desa kami, Desa Condong-Sari, Kecamatan Banjirip, Kabupaten Purworejo. Kebetulan tempat Pak Babin tinggal. Nah, Dan syutingnya karena kita saling mengenal, kita membangun karakter. Bu Suwir sebenarnya cocok untuk jadi ini. Jadi tanpa audisi. Audisinya langsung kita coba bisa main ya. Main. Kita intinya semua belajar itu. nah, betul sekali. Iya. Pertanyaannya dari Mbak Rara sendiri sudah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan dari
inisial TW. Pak Babin yang bikin ceria itu siapa ya? Kok cuma improvisasi gak mungkin kan? Cerita ya. Oh cerita ya, Pak Babin yang bikin cerita itu siapa ya? Apa cuma improvisasi? Tapi kan ya nggak mungkin juga kan gitu. Nah ini monggo. Oh ini mungkin beberapa kali kita improve membuat cerita tanpa teks ya, bener ya? Nah, betul. Gitu ya. Sering banget kita membuat cerita tanpa teks karena mungkin ngetek itu membutuhkan waktu dan segalanya. Tapi ada juga yang dengan cerita yang tadi saya sampaikan ditulis sama Mas Fadel gitu. Nah pertanyaan dari inisial TW sudah terjawab ya, langsung dari Pak Babin. Next lanjut pertanyaan dari Miftah Sadewa NH. Ini buat Pak Babin nih. Pak Babin, Ya. saya malah tertarik karakter Bu Suwir. Kira-kira Bu Suwir punya anak perempuan enggak? Dan kira-kira gimana rasanya jadi mantu Bu Suwir? Apakah mirip anak Bagol Kerambil Kae? Nah, Ayo jawab Bu. ayo. Bu Suwir punya anak enggak perempuan nih? Pertanyaannya. Anak saya duanya cowok semua. Cowok semuanya. Mohon maaf nih dari Miftah. Yang cewek menantu. Cewek menantu dan dua-duanya sudah berkeluarga ya Bu Suwir ya? Udah itu dua. Nah, oke. Pertanyaan dari Miftah Sadio sudah selesai, dijawab langsung Bu Suwir. Lanjut ke pertanyaan dari Umam Mahes. Ini Pak tanya Pak Babin nih. Syuting satu konten bisa berapa hari Pak? Yang ngatur alur ceritanya siapa? Karakter Bu Babin atau Mama Weni sehari ini memang kayak gitu nggak Pak? Nah, pertanyaan yang selalu mudah dijawab. Oke. Pertanyaan yang pertama tadi tentang berapa lama sih? Biasanya cukup sore aja ya. Sore. Kita kerja karena jam 3 kita ambil gambar, nanti malamnya ngedit, besoknya tayang gitu aja. Nah, itu. Terus sekarang Bu Babin, takono dhewe iki. Nah, gimana Bu Babin? Ya sama seperti ibu yang lain ya. Kalau lagi bete ya marah, kalau Iya. lagi sedih ya nangis, ya kan? Kalau lagi bahagia ya tertawa, gitu aja. Nah, karakternya Bu Babin memang kayak gitu. Tapi di dalam yang lainnya konten YouTube tidak seperti yang aslinya. Iya. Nah, ini terus cukup ya dari Umam Mahes ya. Sudah terjawab sudah ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Sofyan 90. Ini buat Pak Babin nih. Arep takok madange Dul Kemit iku bendinane pirang-pirang to, Bang? TS abote badane Dul Kemit iku pinten, Bang? Bisa melayu nyekel pelanggar lantas ra. Nah, Sofyan 90. Jawab langsung. Tak jawab langsung bahwasanya makanya Om Dul Kemit itu nggak banyak, tapi ngemilnya yang banyak. Makanya sih standar nggak terlalu banyak. Sepiring, tapi ngambil sebagor. Nah, itu. Terus abot badannya sekitar 83 sampai 8. Percaya? Enggak. Oke, kita nanti buktikan dalam timbangan. Terus yang kedua, pas melayu nyekel pelanggar lantas bisa nggak? Nek nyekel pelanggar lantas nggak mungkin kita lari Mas. Nah, ini pelanggar lantas. Kalau kita memang nggak bisa kejar, kita akan calling ke pos selanjutnya. Nanti bisa untuk terjawab. Ya. Udah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Andre SBNN. Nah, ini buat Pak Babin. Pak Babin, bisa nggak tetap bisa menjalankan tugas negara walaupun banyak syuting? Nah, ini gimana nih Pak Babin? Bisa. Karena di syuting kan diatur ya. Nah. Nanti itu saya sampaikan di awal, kalau YouTube kita membuatnya pasti di sela-sela Kesibukan ya? Iya, sore ataupun hari libur. Nah. Nah, kalau di Siapdan kami memang diperintahkan untuk mengisi konten yang secara kebetulan malah difasilitasi oleh stasiun TV. Nah, Gitu. Kita Nah. diberikan fasilitas untuk tayang di publik menyampaikan program-program kepolisian. nah yang jelas dapat izin dari pimpinan. Ya, pasti. Oke, pertanyaan dari Andreas BNN sudah terjawab. Langsung menuju pertanyaan Safar Hidrawan. Pak Babin, Safar dari Depok Jawa Barat mau nanya nih, nikah sama Bu Babin alias Mamah Weni tahun berapa? Terus Mamah Weni aslinya orang mana sih, Suwun? Nah, ini yang jawab Bu Babin. Babin, Nah, dari Safar Hidrawan. Nikahin Monggo. tahun piro nih? Apa belum sih? Jabang bayi. Dijawab. Dijawab, ayo dijawab. Loh, kok beneran? Aduh. Nikah tahun 2005 ya. Nikah tahun 2005 nikah, 2007 aku untuk anak pertama. Nah. Ini terus kenal dari tahun 2001. Bu Babin ini biyen koncoku sekolah di Unsud. Unsur. Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Oke, terus ini tambah sedikit ya. Boleh Om tuh. Boleh. Kebetulan Bu Babin ini teman kosnya Pak Babin. Nah, jadi dari
sering ketemu tatap mata akhirnya jatuh cinta. Ya boleh. Nah, ini pertanyaan. Sebetulnya Mama Weni itu orang mana? Nah, karena banyak pertanyaannya yang bahasa Jawanya nggak medok. Nah, ini monggo buat Mama Weni. Aslinya sih tetap keturunan Jawa. Keturunan Jawa. Ngendi. Gombong Purwokerto. Gombong Ya. Kebumen. Enggak, Gombong karo Purwokerto. Oh, Gombong karo Purwokerto. Iya. Berarti Kebumen Iya, sama Apak. Purwokerto orang Apak ya. Iya. Nah, tapi turunannya situ, tapi aslinya nih lahirnya besarnya Lahir di Kemayoran, Jakarta Pusat, umur 2 tahun pindah ke Tangerang sampai dewasa. Nah, mulai saya pindah ini Nah. dari wong Jawa maneh Nah. terjadi akulturasi bahasa. Nah, jadi misalnya pertanyaannya dari Safar Indrawan, nggak medoknya karena Bu Babin besar di Jakarta alias Batavia. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Urip Agung 1. Menimbang dan seterusnya, memikirkan dan seterusnya, memutuskan dan seterusnya, maka kami dengan bersungguh-sungguh mengangkat Mbak Kulo sebagai Bapak Yoi Nasional. Wey. Wes. Buat Urip Agung 1 yaitu Mbak Kulo sebagai Bapak Yoi Dasar lagi Nasional. yoi, Bang. Monggo. Pik telu, Bang. Yuk, nomor Bang. Yoi. Yoi. Nah. Ya wes bismillah. Oke. Iya. Pertanyaan selanjutnya habis Pak Babi. Oke. Oke. Alhamdulillah. Sekian dari persembahan dari keluarga besar Polisi Motret. Ada Om Dul Kemit, Pak Babin, Bu Babin, Mbak Kulo, Bu Zwir, dan anaknya Om Dul Kemit alias Tole. Mungkin bisa menjawab sebagian yang ada di pikiran netizen. Semoga bisa menghibur dan bisa menambah wawasan para netizen. Ya. Oke Pak Babin Ya. ya. Baiklah, yang pertama Pak Babin dan seluruh kru Polisi Motret mengucapkan terima kasih atas dukungan pemirsa yang sudah mensupport channel kami hingga seperti sekarang ini. Kami harapkan semoga membawa dampak positif di dalam masyarakat tentunya ya sebagai anggota kepolisian. Terus yang kedua, kami tentunya mengharapkan saran dan kritik dari teman-teman semua, dari para penonton di setiap tayangan yang kami buat. Bisa ditulis di kolom komentar yang kemudian mungkin tidak bisa kami jawab satu persatu, tapi kami akan berusaha untuk membalas komen-komen dari para netizen yang kami hormati. Terus yang ketiga, Om Dul Kemit, tadi pertanyaan yang telah ditanyakan, akun-akun yang telah disebutkan Om Dul Kemit tadi akan mendapat merchandise ya yang akan kita kirimkan nanti ke alamat masing-masing. Beberapa hari setelah tayangan ini tayang, nanti akan kita DM bagi para penanya yang sudah disebutkan oleh Om Dul Kemit. Nah, itulah mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mewakili para netizen semuanya. Nah, mungkin Terakhir Om Dul Kemit dulu. Ya, gimana? Kami juga mengucapkan terima kasih atas support dari pimpinan-pimpinan kami. Betul sekali. UST, Pak Bang Bata, Kapolres. Bapak Kapolda, Pak Kapolri bahkan ya, Ya. Bapak Kadif Humas yang telah memberikan support, memberikan bimbingan kepada kami untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, itu aja. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kita berikan kepada para netizen. Bila ada salah-salah kata baik dari keluarga besar Polisi Motret yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kami keluarga besar Polisi Motret memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.